Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Situasi kita saat ini membuat kita tidak bisa bertatap muka. Namun bukan berarti kita tidak bisa melakukan pemahaman Alkitab bersama-sama. Saat ini saya mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama dengan saya melakukan pemahaman Alkitab bersama dengan keluarga kita. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab, merenungkannya, dan nanti mendiskusikannya bersama dengan anggota keluarga kita masing-masing. Sebelum kita memulai PA kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur di tengah kesempitan yang kami hadapi saat ini. Engkau satukan kami untuk bersama melaksanakan pemahaman Alkitab. Biarlah melalui PA ini kami diteguhkan dan dikuatkan untuk semakin percaya kepadamu. Dan biarlah juga lewat PA ini iman kami ditumbuhkan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan kita hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Saudara dapat membuka perikop tersebut di Alkitab saudara dan membacanya bersama-sama dengan saya. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya. Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya padaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakannya, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya.
dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan menubuatkannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema PA kita kali ini adalah jika Tuhan dapat menghidupkan tulang-tulang, apalagi yang saudara khawatirkan. Saudara terkasih, saya mau bertanya pada saudara-saudara, bagaimana saudara mencermati keadaan kita saat ini? Ketika COVID-19 menyebabkan pandemi global, ketika jumlah pasien COVID-19 baik yang positif juga yang ada dalam pengawasan semakin hari semakin bertambah, ketika semakin banyak kota bahkan negara yang ditutup atau di lockdown, bagaimana pendapat saudara ketika tempat wisata, sekolah dan kantor-kantor ditutup dan anak-anak dianjurkan untuk belajar di rumah, orang-orang dianjurkan untuk bekerja dari rumah, bahkan beribadah secara mandiri di rumah masing-masing. Bahkan orang yang telah jauh-jauh hari merencanakan pesta perkawinan harus membatalkan pesta mereka. Jika Tuhan dapat menghidupkan tulang-tulang, mengapa kita khawatir? Saudara-saudara, benar, sebagai anak-anak Allah kita seyogianya tidak khawatir, apalagi takut. Kita harus berani dan beriman, percaya penuh kepada Allah yang menjaga dan memelihara kehidupan kita. Sejak kecil, orang tua kita, bahkan guru-guru sekolah minggu kita sudah menasehati kita untuk tidak takut dan cemas menghadapi apapun juga, karena Tuhan Yesus sudah menaklukkan segala-galanya di bawah kakinya. Namun saudara-saudara, bukankah saat kita percaya kepada Kristus, kita tidak langsung berada di surga di mana segala kesusahan lenyap diganti dengan kebahagiaan? Ya, kita masih tinggal di bumi. Kita sedang dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Kita masih tinggal di dunia dengan segala macam perkara yang sulit dan sukar untuk dihadapi. Kadang kita pun berhadapan dengan jalan buntu, sehingga wajar bila kita khawatir bahkan takut. Yang tidak boleh adalah bila kita dikuasai oleh kekhawatiran yang berlebih sehingga mengorbankan sesama. Saya ambil satu contoh, saudara-saudara. Ketika Bapak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama COVID-19 yang terjadi di Indonesia, banyak orang kemudian memborong masker, hand sanitizer, bahkan alkohol. Sampai-sampai hampir di setiap apotek, hampir di setiap minimarket kehabisan stok masker dan hand sanitizer. Akibatnya harganya melambung tinggi mengatasi langit. Padahal masker dan alkohol sangat dibutuhkan oleh tenaga medis, juga oleh orang-orang yang sakit, agar mereka tidak menularkan penyakitnya ke orang lain. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja memanfaatkan situasi dengan memborong barang-barang tersebut dan menjualnya kembali dengan harga yang berkali-kali lipat. Nah, ini contoh kekhawatiran yang berlebihan. Karena saking takutnya seseorang, nurani dan akal budi dibutakan oleh ego, sehingga orang lain pun dikorbankan.
Selain itu saudara-saudara, kalau kita renungkan lebih jauh, sesungguhnya kekhawatiran itu sebuah berkah. Bukankah rasa khawatir juga merupakan tanda bahwa kita masih mencintai, bahwa kita masih mengasihi orang-orang yang kita khawatirkan? Kita khawatir pada keselamatan orang-orang yang kita kasihi ketika orang itu harus tinggal di ruang isolasi. Kita khawatir pada orang-orang yang kita kasihi karena mereka tinggal di wilayah merah atau di daerah dengan tingkat penularan COVID-19 yang sangat tinggi. Saudara, beberapa hari yang lalu saya menonton konferensi pers Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, berkenaan dengan COVID-19. Dalam pernyataannya, saudara-saudara, Bapak Ridwan Kamil mengatakan bahwa kasus COVID-19 terbanyak di Jawa Barat ternyata ada di kota Sukabumi. Saudara tahu apa respon saya waktu itu? Saya khawatir akan keselamatan ibu saya, karena ia tinggal di kota Sukabumi bersama dengan adik saya yang paling kecil. Saya langsung menelpon beliau dan memohon agar beliau menjaga kesehatan beliau. Rasa khawatir sesungguhnya, saudara-saudara, merupakan bukti kasih dan cinta kita pada seseorang. Selain itu, saudara-saudara, juga ada sebagian kalangan yang khawatir akan masa depan mereka, karena usaha yang mereka tekuni harus ditutup untuk waktu yang tidak bisa dipastikan. Usaha harus tutup, tapi karyawan harus tetap mendapatkan gaji. Apalagi sebentar lagi Lebaran, mereka juga harus menyediakan THR. Ada pula yang khawatir tidak bisa pulang kampung karena pemerintah sudah berulang kali menghimbau agar orang-orang yang bekerja di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri untuk tidak pulang ke kampung halaman guna memutus penyebaran virus kecil ini. Tak bisa disangkal, saudara-saudara, makhluk imut ini sudah berhasil membuat dunia menjadi suram dan dicekam oleh ketakutan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kesuraman juga pernah dialami oleh bangsa Yehuda pada zaman Nabi Yeskiel. Bahkan beberapa tahun sebelum ia mulai berkarya, kesuraman tersebut sudah nyata. Berawal dari kematian Raja Yosia di tangan Raja Mesir, Fir'aun Neko, bangsa Yehuda terus terpuruk dan hancur. Kehancuran Yerusalem menjadi semakin nyata di zaman Raja Sedekia. Ketika kehancuran itu betul-betul terjadi, Yerusalem di bumi hanguskan, rumah-rumah dihancurkan, bait Allah dibakar dengan api, barang-barang perbendaharaan bait Allah dijarah, dan sebagian penduduk Yerusalem dibawa ke pembuangan. Peristiwa ini, saudara-saudara, memukul bangsa itu. Umat kesayangan Allah kini binasa, hancur di tangan penyembah berhala. Tidak heran bila sebagian kalangan pada saat itu beranggapan bahwa Tuhan sudah meninggalkan umat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Nabi Yeskiel adalah nabi yang berkarya di negeri pembuangan. Ia termasuk kelompok pertama yang dibuang ke pembuangan beberapa tahun sebelum bait Allah dihancurkan. Ia juga merupakan salah satu nabi yang menubuatkan dengan sangat detil pengepungan dan kehancuran Yerusalem.
Pengepungan atas Yerusalem benar-benar terjadi pada zaman Raja Sedekia. Ketika itu saudara-saudara, pasukan Nebukadnezar mengepung Yerusalem selama 1,5 tahun. Tidak ada orang yang boleh keluar atau masuk ke Yerusalem. Akibatnya terjadi kelaparan yang sangat hebat di kota tersebut. Dan puncaknya, ketika orang-orang Yerusalem menjadi sangat lapar dan sudah tidak kuat lagi menahan penderitaan mereka, orang-orang ini menghancurkan tembok pelindung kota dan melarikan diri ke Araba Yordan. Saat itulah saudara-saudara, pasukan Nebukadnezar menyerbu masuk, menangkap orang-orang Yehuda, menjarah, merusak dan menghancurkan segala yang mereka lihat. Bahkan rumah raja, bait Allah tidak luput dari tangan mereka. Emas dan perak di bait Allah dijarah dan bait Allah dihancurkan. Tembok kota dirobohkan. Saudara-saudara terkasih, ketika Yerusalem dikepung pasukan Nebukadnezar, ada banyak orang Yehuda di pembuangan berharap untuk bisa pulang ke Yerusalem dan membantu saudara-saudara mereka yang saat itu ada dalam kesusahan. Ada banyak orang di pembuangan, banyak orang Yehuda di pembuangan yang khawatir akan keselamatan orang-orang, keluarga mereka, orang-orang yang mereka kasih yang tertinggal di Yerusalem. Dan mereka ingin menolong saudara-saudaranya di Yerusalem. Namun ketika mereka mendengar bahwa Yerusalem benar-benar dihancurkan, bahwa bait Allah benar-benar dijarah dan dibakar, mereka menjadi putus asa. Tidak ada lagi masa depan bagi Israel. Tidak ada lagi masa depan bagi putra-putri Yehuda. Tanah buangan kini mereka anggap sebagai kuburan mereka, karena tidak ada lagi harapan untuk hidup. Tapi pertanyaannya, benarkah bahwa tidak ada lagi harapan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yehezkiel 37 ayat 1-14 mau mengatakan sebaliknya. Di tengah kesuraman yang bangsa Yehuda alami, Tuhan datang menjumpai Yehezkiel. Yehezkiel 37 ayat 1 berbunyi, "Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pernyataan Yehezkiel yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan di ayat pertama pasal ini menunjukkan bahwa segala kesuraman yang dialami oleh bangsa Yehuda, termasuk juga melalui peristiwa hancurnya bait Allah dan Yerusalem, tidak serta-merta berarti bahwa Allah meninggalkan Israel, khususnya kaum Yehuda. Perjumpaan Yehezkiel dengan Allah menegaskan kembali akan janji Allah bahwa Ia akan selalu menyertai umatnya, bahwa Ia ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya, bahwa Dia rindu untuk menuntun dan membimbing umatnya, bahkan di saat-saat terkelam dalam kehidupan umatnya. Tuhan membawa Yehezkiel ke lembah yang penuh dengan tulang belulang. Saya menyebut ini lembah kematian, lembah yang mengerikan. Sebab di lembah atau dari lembah tersebut, saudara-saudara, Yehezkiel melihat kematian bangsanya akibat malapetaka yang terjadi, yang datang bertubi-tubi. Saudara-saudara, kalau mau kita jujur dan mau kita renungkan dalam-dalam saat ini,
Bukankah Tuhan juga membawa kita dalam posisi Yehezkiel? Tuhan menempatkan kita dalam situasi yang tidak jauh berbeda dengan apa yang Yehezkiel lihat. Kematian akibat COVID-19 terjadi di mana-mana tanpa pandang usia ataupun jabatan. Makin hari jumlahnya makin bertambah, seakan tak ada yang mampu melawan. Saat kita menonton televisi, kita melihat berita kematian. Ketika kita membuka media sosial yang kita miliki, kita juga menemukan berita kematian di sana. Kita ada di lembah di mana Yehezkiel berdiri. Lembah yang penuh dengan tulang belulang. Saudara terkasih, kira-kira bagaimana perasaan Yehezkiel ketika melihat tulang-tulang berserakan? Mungkin Yehezkiel merasa ngeri. Mungkin ada dorongan di dalam hati untuk dapat segera pergi meninggalkan lembah tersebut. Mungkin di dalam hati Yehezkiel berkata, Tuhan, ngapain sih membawa aku ke tempat seperti ini? Ngeri Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan, saudara-saudara, Tuhan menahan Yehezkiel. Tuhan bertanya pada Yehezkiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Yehezkiel pun menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Saudara, di tengah kengerian yang ia lihat, Yehezkiel sadar akan keterbatasannya. Ia sadar bahwa tulang-tulang itu sudah mengering. Dan bagi manusia tentu tulang-tulang itu tak bisa hidup kembali. Tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan yang menciptakan manusia dari debu. Tuhan Maha Kuasa. Keyakinan inilah yang Yehezkiel ungkapkan saat menjawab, ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui. Saudara, Tuhan pun membimbing Yehezkiel lebih jauh. Tuhan membimbing Yehezkiel untuk menyampaikan firman-Nya. Ayat 4 berbunyi demikian. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalam supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ajaib hal yang terjadi berikutnya. Tulang-tulang itu berderak-derak, saling terhubung satu sama lain. Urat-urat dan daging-daging tumbuh di atasnya, lalu kulit pun menutupinya. Allah kemudian kembali berfirman kepada Yehezkiel, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup. Datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Ya, tulang-tulang kering itu kembali hidup.
Dan Yehezkiel melihat sebuah tentara yang sangat besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tulang-tulang kering itu menggambarkan Israel yang kehilangan harapan. Israel yang berputus asa karena kemalangan yang berulang kali mereka hadapi. Tapi Tuhan berkenan mengubah kemalangan itu. Tuhan berjanji untuk memulihkan Israel dan kaum Yehuda. Bukan sekadar mengembalikan keadaan Israel, tetapi juga memperbaharui Israel tanpa syarat, agar Israel mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah mereka, Allah yang sejati. Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan Rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakan dan membuatnya. Demikian firman. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah kesuraman, di tengah keputusasaan, Tuhan menghidupkan kembali cahaya pengharapan. Dari tulang-tulang yang kering, Tuhan membangkitkan sebuah pasukan yang besar. Apakah artinya hal tersebut bagi kita? Pertama, saudara-saudara, Tuhan menyatakan otoritasnya. Tuhan menyatakan kepada kita bahwa Ia berkuasa untuk membangkitkan bahkan tulang-tulang yang sudah kering. Jika Ia berkehendak, kehendaknya pasti terlaksana. Yehezkiel 12 ayat 25a berbunyi, Tuhan berfirman, Aku, Tuhan, akan berfirman dan apa yang kufirmankan akan terjadi, dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Hal yang kedua, saudara, di tengah kesuraman yang kita hadapi saat ini, jangan berputus asa. Jangan pula beranggapan Tuhan sudah tidak lagi memperhatikan kita. Bisa jadi melalui kesuraman yang kita hadapi saat ini, Tuhan ingin menunjukkan kemahakuasaannya, agar setiap orang mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah yang sejati. Dan setiap orang semakin setia beribadah kepada-Nya. Hal yang ketiga, di tengah kesuraman, ada banyak orang kemudian lebih memikirkan diri sendiri, keselamatannya sendiri. Bahkan ada banyak orang kemudian mengasihani dirinya sendiri dengan meratap dan berputus asa, sampai-sampai lupa bahwa ada Tuhan yang memberi mereka hidup dan yang memelihara kehidupan mereka. Ada Tuhan yang menjamin masa depan mereka. Kaum Yehuda, saudara-saudara, kaum Yehuda di pembuangan meratap dan berputus asa. Mereka meratapi keluarga mereka di Yerusalem yang menjadi korban pertempuran. Mereka menangisi hancurnya bait Allah, tempat di mana mereka biasa beribadah. Mereka menangis dan meratap sampai-sampai mereka lupa bahwa Tuhan menyertai mereka. Peristiwa di lembah kematian mengingatkan kembali bahwa Tuhan ada, Tuhan menyertai Israel, dan karena itu
inilah saatnya untuk menyembah Tuhan dan hidup sesuai dengan perintah-Nya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah kesuraman, di tengah keputusasaan, Tuhan juga memanggil kita untuk tinggal di tengah-tengah kesuraman dan percaya sebagaimana Yehezkiel tinggal di tengah lembah kematian dan percaya kepada Tuhan. Sama seperti Yehezkiel, saudara-saudara, Tuhan pun menahan kita untuk dalam tanda kutip ada di lembah kematian. Bukan hanya kesuraman, tapi juga situasi bahaya. Bukankah Tuhan Yesus berkata, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala"? Saudara-saudara, berefleksi dari ayat ini, Tuhan ingin memakai kita sama seperti Dia memakai Yehezkiel. Melalui Yehezkiel, Tuhan berfirman dan membangkitkan tulang-tulang yang sudah kering. Hal itu juga berarti bahwa di tengah kesuraman yang terjadi saat ini, Tuhan memanggil kita untuk menyemangati sesama, untuk membawa pengharapan kepada sesama, agar mereka yang berputus asa kembali memiliki harapan, agar mereka yang menganggap bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka dan menghukum mereka kembali percaya kepada Tuhan, kembali yakin bahwa Tuhan mengasihi mereka, sehingga mereka mau bertekun lagi, mau kembali bertekun di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian, tidak ada lagi yang khawatir atau takut menghadapi masa depan, karena mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan setiap orang percaya bahwa mereka ada di bawah lindungan Tuhan, dan Tuhan pasti akan memulihkan mereka. Kembali ke tema kita hari ini, jika Tuhan dapat menghidupkan tulang-tulang, apalagi yang saudara khawatirkan? Tentu banyak yang kita khawatirkan, dan wajar menjadi khawatir. Tetapi hidup yang dikuasai oleh kekhawatiran tidak ada faedahnya. Bahkan saya boleh bersaksi bahwa hidup yang dipenuhi oleh kekhawatiran hanya akan merugikan diri kita sendiri. Kita menjadi stres, sakit, tekanan darah kita tinggi, dan lain sebagainya. Percayalah pada Tuhan, berikan Tuhan kesempatan untuk bekerja, berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil." Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita kecil, kita kawanan kecil. Tapi kita punya Allah yang besar, bahkan maha besar. Takut, khawatir, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Biarlah hanya Tuhan, dan hanya Tuhan saja yang menguasai kehidupan kita. Sekarang mari kita berdiskusi. Saya akan memandu Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam berdiskusi, dan Bapak Ibu saudara bisa berdiskusi dengan anggota keluarga yang lain di rumah. Pertanyaan pertama yang mau kita diskusikan adalah, dalam situasi apakah
saudara merasa cemas, khawatir, atau takut? Dalam situasi apakah saudara merasa cemas, khawatir, atau takut? Ya, ceritakan, bagikan pengalaman saudara kepada anggota keluarga yang lain. Ceritakan dalam situasi seperti apakah saudara merasa cemas, khawatir, atau takut. Hal yang kedua, bagaimana saudara mengatasi kecemasan atau ketakutan, kekhawatiran tersebut? Bagaimana cara apa yang saudara tempuh untuk mengatasi kekhawatiran, ketakutan, atau kecemasan tersebut? Dan hal yang ketiga, pertanyaan ketiga, bagaimana cara kita seyogyanya menghidupi Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14 ini, khususnya dalam situasi kita saat ini. Silahkan berdiskusi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ingat, ini adalah sebuah diskusi. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ya, kita mau belajar untuk berdiskusi secara terbuka dan baik. Tidak ada juga yang mendominasi dalam percakapan atau dalam diskusi kita. Ya. Biarkan semua anggota keluarga menyampaikan jawaban atau perenungannya atas firman yang kita dengar saat ini. Selamat berdiskusi, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu dalam pemahaman Alkitab kami hari ini. Biarlah dengan pemahaman Alkitab ini kami diteguhkan dan dikuatkan. Biarlah juga melalui pemahaman Alkitab ini kami diperjelas panggilan hidup kami untuk menjadi anak-anak-Mu di tengah dunia, di tengah situasi yang suram ini. Biarlah cahaya Injil Tuhan terus memancar lewat kehidupan kami. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin.